Hai, bertemu kembali di pembacaan kita untuk hari yang ke-109 di dalam Desire of Ages nomor 286 hingga 289. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, terima kasih atas peluang yang Engkau berikan kepada kami untuk membacakan firman Engkau sekali lagi pada hari ini. Biarlah kami terus diberkati, biarlah kami terus berjalan seiring dengan Engkau Tuhan, biarlah kami terus taat, setia, dan yakin bahwa Engkau sentiasa beserta kami di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Ampunkan dosa pelanggaranku, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kembali Kristus mengulangi kebenaran bahwa korban-korban mereka itu tidak berfaedah. Semua itu adalah sarana dan bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk memimpin manusia kepada juru selamat dan dengan demikian menyesuaikan mereka dengan Allah. Adalah pelayanan orang, adalah pelayanan oleh kasih yang dinilai oleh Allah. Jika perkara ini tidak ada, maka rentetan acara-acara itu adalah penghinaan kepada Allah. Demikian pula dengan hari Sabat. Itu telah direncanakan untuk membawa manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi apabila pikiran dikuasai dengan upacara-upacara yang membosankan, tujuan Sabat sudah dirintangi. Jika hanya pemeliharaan secara lahiri saja, itu adalah penghinaan pada suatu Sabat yang lain. Sementara Yesus masuk ke dalam bait suci, ia melihat seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati dia, ingin melihat apa yang akan ia perbuat. Juru selamat mengetahui benar bahwa dalam menyembuhkan pada hari Sabat ia akan dituduh sebagai seorang pelanggar. Tetapi ia tidak ragu-ragu merubuhkan tuntutan adat istiadat yang merintangi Sabat. Yesus mengundang orang yang sengsara itu berdiri dan kemudian bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh? Ada peribahasa di antara orang Yahudi bahwa kegagalan berbuat baik jika seorang mempunyai kesempatan adalah berbuat yang jahat. Melalaikan untuk menyelamatkan hidup adalah membunuh. Jadi Yesus membantah rabi-rabi atas alasan mereka itu. Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Markus 3 ayat 4 hingga 5. Bila dinyatakan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus menjawab, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu berbuat baik pada hari Sabat. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat 10 hingga 12. Mata-mata itu tidak berani menjawab Yesus di hadapan orang banyak sebab takut jangan sampai mereka terjerumus dalam kesusahan. Mereka tahu bahwa ia berkata yang benar. Daripada melanggar adat istiadat, mereka mau membiarkan seorang menunggu sengsara, sedang lebih baik melepaskan binatang buas sebab si pemilik akan kehilangan jika itu dilalaikan. Jadi pencegahan terhadap binatang yang bisu terlebih besar daripada manusia yang telah dijadikan menuntut peta Allah. Ini menjelaskan pekerjaan segala agama palsu. Mereka bersumber dalam keinginan manusia untuk meninggikan dirinya melebihi Allah. Tetapi itulah yang mengakibatkan manusia direndahkan seperti binatang yang kejam. Tidak berpikir tiap-tiap agama yang melawan kedaulatan Allah adalah merampas kesucian manusia pada waktu ia dijadikan, yang harus dipulihkan kembali di dalam Kristus. Tiap-tiap agama palsu mengajarkan penganutnya melalaikan keperluan manusia, kesengsaraan dan keadilan. Injil memberikan nilai yang tinggi kepada umat manusia sebagai tebusan darah Yesus dan mengajarkan perhatian lembut terhadap kekurangan dan kesengsaraan manusia. Tuhan berkata, maka aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas
tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Yesaya 13 ayat 12. Apabila Kristus berbalik kepada orang Farisi dengan pertanyaan, apakah yang diperbolehkan, berbuat baik pada hari Sabat atau berbuat jahat, menyelamatkan atau membunuh, ia menghadapi mereka dengan niat mereka yang jahat. Mereka telah mengincar nyawanya dengan kebencian yang sangat, sedang ia menyelamatkan banyak orang dan membawa kebahagiaan atas orang banyak. Apakah terlebih baik membunuh pada hari Sabat seperti yang sudah direncanakan mereka, ataukah menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukannya? Adakah lebih benar mengadakan pembunuhan dalam hati hari Tuhan yang suci daripada mengasihi sesama manusia yang dinyatakan dalam perbuatan dan kemurahan? Dalam penyembuhan orang yang mati sebelah tangan itu, Yesus mencela adat istiadat orang Yahudi dan memberikan hukum keempat berdiri sebagaimana dijadikan Allah. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, katanya. Oleh membuang pembatasan orang Yahudi yang tidak masuk akal itu, Kristus menghormati Sabat, sedangkan mereka yang mempersalahkan Dia tidak menghormati hari Tuhan yang suci. Mereka yang berpendapat bahwa Kristus telah meniadakan Taurat mengajarkan bahwa Ia melanggar Sabat dan membenarkan murid-muridnya berbuat yang sama. Mereka itu mencari kesalahan seperti yang diperbuat oleh orang Yahudi. Dalam hal ini mereka memutarbalikkan kesaksian Yesus sendiri yang berbunyi, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 10. Juru selamat dan pengikut-pengikutnya tidak pernah melanggar Sabat. Kristus adalah saksi hukum yang hidup. Tidak pernah pelanggaran perintah yang suci itu terdapat dalam kehidupan Yesus. Sambil menoleh kepada bangsa yang menjadi saksi yang mencari perkara untuk membunuh Dia, Ia dapat berkata dengan tidak dapat dibantah, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Juru selamat tidak datang untuk mengesampingkan apa yang dikatakan oleh para bapa dan nabi, karena Dia sendirilah yang telah berkata-kata melalui orang-orang itu. Segala kebenaran firman Allah datangnya dari Dia, tetapi menikam yang indah itu telah diganti dengan ajaran palsu. Terangnya yang indah itu telah dibuat untuk melayani yang salah. Tuhan rindu agar mereka membuang pendapat mereka yang salah dan menggantikan dengan kebenaran. Pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan oleh tangan ilahi. Oleh hubungannya dengan kesalahan, kebenaran itu telah melayani musuh Allah dan manusia. Kristus telah datang untuk menempatkannya agar dapat memuliakan Allah dan mengerjakan keselamatan umat manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, kata Kristus. Lembaga yang telah ditetapkan Tuhan adalah untuk keuntungan umat manusia, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 2 Korintus 4 ayat 15, 1 Korintus 3 ayat 2 hingga 23. 10 hukum di mana Sabat adalah salah satu di dalam diberikan Allah kepada umatnya menjadi suatu berkat. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita, kata Musa, untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan semua Ia akan membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ulangan 6 ayat 24. Melalui pemazmur, kabar itu telah diberikan kepada Israel. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelantaran dan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2 hingga 4. Semua yang memeliharakan hari Sabat akan tidak dinajiskannya. Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan aku akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Yesaya 56 ayat 6 hingga 7. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Perkataan ini penuh dengan pengajaran dan hiburan. Sebab Sabat itu diadakan karena manusia itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa
Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi. Yohanes 1 ayat 3. Karena ialah yang menjadikan segala sesuatu. Ia telah menjadikan hari Sabat. Olehnya Sabat telah diasingkan untuk peringatan akan kejadian. Itu menunjukkan bahwa ialah Khalik yang menyucikan. Itu menyatakan bahwa ialah yang menjadikan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi, dan oleh siapa segala sesuatu bertemu kepala atas jemaat, dan oleh kuasanya kita diperdamaikan dengan Allah. Untuk Israel ia berkata, hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20 ayat 12. Jadi Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita, dan itu diberikan kepada semua yang disucikan oleh Kristus. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan, Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bahagian dari Israel milik Tuhan. Dan lagi Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 hingga 14. Bagi mereka yang menerima Sabat itu sebagai tanda Kristus untuk menjadikan dan kuasa penebusannya, itu akan menjadi kesukaan. Melihat Kristus di dalamnya, mereka sendiri akan bersuka di dalam Dia. Sabat itu menunjukkan mereka kepada pekerjaan penciptaan sebagai bukti dari kuasanya di dalam penebusan. Sementara kita memikirkan damai yang ada di Eden, maka Sabat memberitahukan tentang damai yang akan dikembalikannya melalui Juru Selamat. Setiap benda di dalam alam ini mengulangi undangannya. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. So, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertokwa dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas firman Engkau hari ini yang begitu menguatkan. Dan kami tahu bahwa hari Sabatmu itu adalah hari yang kudus, dan Engkau balik-balik mengingatkan kami agar kami terus menyucikan hari Sabat. Tuhan, bantu kami untuk tetap sedia, bantu kami untuk mengawal nafsu keduniawian kami pada hari Sabat Tuhan. Biarlah kami terus tetap kuat dalam iman kami untuk mengisi waktu-waktu hari Sabat kami dalam pelayanan-Mu dan dalam masa kami untuk Engkau sahaja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bersama dengan kami dalam pembacaan ini. Berkati hari-hari kami hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami, berkati semua ahli keluarga yang jauh daripada kami, berkati semua orang yang memerlukan Engkau di mana saja mereka berada. Biarlah kasih Engkau terus tersebar ke seluruh dunia, bahwa karena mereka tetap mempunyai pengharapan dalam keadaan sekalipun mereka jatuh, gagal, sedih, dan macam-macam lain. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan pelajaran yang begitu indah hari ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih semua dan Tuhan memberkati. Bye.